Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi ya, anak-anak. Sehat, mudah-mudahan. Nggak ada kurang ya. Oke. Ya, sambil lalu mungkin teman-teman bisa screenshot dulu supaya tidak terlupa untuk absensinya. Sudah. Kita hari ini akan membahas terkait pemerintahan daerah, sebagaimana silabus yang Bunda sampaikan terkait dengan silabus ini, ya. Oke, Bunda akan share screen. Kalau muncul diberitahu ya Bunda ya, di layar. Karena kalau layar besar ternyata nggak bisa. Muncul? Muncul, Bu. Ini kalau saya geser muncul enggak? Sudah, Bun. Kalau saya geser slide-nya muncul enggak? Muncul, Bunda. Muncul, Bunda. Ini saya coba untuk layar penuh. Ini pemerintahan daerah, ya. Terus saya geser. Muncul enggak pergeserannya? Enggak, Bunda. Enggak, Bu. Nah, ini yang jadi masalah. Oke, enggak apa-apa. Kita pakai layar kecil saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa baca, tapi nanti Bunda akan share materinya di grup. Sebelum Bunda menyampaikan terkait materi, Bunda perlu memberitahukan bahwa minggu depan itu akan ada tugas kelompok, di mana tugas kelompok ini silakan dibagi. Ada berapa orang jumlah kelas ini? Kelas A ini jumlahnya hanya kelas A. Hanya 26 orang. Ya. Betul 26 ya? Iya, Bun. Oke, 26 orang itu nanti bisa dibagi 5 kelompok. Jadi masing-masing ada yang 5, ada yang 6 satu kelompok, tersisa 1 orang. Untuk tugasnya akan Bunda share nanti di grup WhatsApp, dan kewajiban dari masing-masing kelompok itu mempresentasikan materi yang sudah Bunda tentukan maksimal 10 menit masing-masing kelompok secara paralel atau secara panel, ya. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan mulai kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kemudian baru ada sesi tanya jawab. Kemudian sesi tanya jawab, masing-masing kelompok diwajibkan ada 1 pertanyaan untuk 1 kelompok yang lain. Ya, nanti sesi pertamanya begitu. Baru nanti kalau misalkan masih ada waktu, akan kita buka sesi kedua untuk pertanyaan. Selanjutnya akan ada kesimpulan dari Bunda sebagai bentuk penguatan materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman semuanya. Paham ya? Paham teman-teman? Paham, Bunda. Ya. Nah, untuk pembagian kelompok silakan dibagi sendiri. Bunda tidak akan ikut-ikut untuk membagi. Silakan mau laki perempuan boleh, mau perempuan semua boleh, tetapi yang paling penting adalah semuanya sama. Tidak ada yang sifatnya ingin paling unggul, tidak ada. Karena ketika kalian bertanya itu sudah mengatasnamakan kelompok, bukan mengatasnamakan nama pribadi, tapi nama kelompok. Ya. Oke, Bunda lanjut di materi kita akan membahas terkait dengan pemerintahan di daerah, sebagaimana pertemuan pertama terkait dengan definisi pemerintah daerah dan desa sudah disebutkan bahwa pemerintahan di daerah itu terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota, di mana pemerintah daerah tersebut terdiri dari kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Jadi yang
yang menjadi urusan pemerintah di daerah itu menjadi kewenangan kepala daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah di masing-masing tingkatan provinsi dan tingkatan kabupaten kota yang dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah ini disesuaikan dengan masing-masing potensi di daerah tersebut. Jadi tidak sama masing-masing daerah dalam penentuan perangkat daerah, tergantung potensi daerah yang ada. Nanti kita bahas itu di slide berikutnya. Pemerintahan daerah ini ada dikarenakan atau didasarkan pada asas desentralisasi yang berlaku pada masing-masing negara dan pemerintahan, sehingga muncullah tingkatan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena ada asas desentralisasi ini, asas penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah berdasarkan asas desentralisasi. Nah, desentralisasi ini memiliki kegunaan, asas desentralisasi ini untuk memiliki kegunaan untuk pemerintah daerah itu bisa mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk di mana dalam sistem penyelenggaraannya, tetapi tetap dalam bingkai ikatan atau bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada tujuan yang diharapkan dari asas desentralisasi ini supaya berdiri pemerintahan yang baru, tidak, tetapi hanya diberikan ibaratnya penyerahan urusan, sebagian urusan. Tidak semua urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Ini untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Apa yang diurus, apa yang diatur oleh pemerintah daerah, nanti kita akan bahas di slide yang berikutnya. Nah, berkaitan dengan masalah asas pelaksanaan tugas pemerintah daerah, di situ dijelaskan di undang-undang juga sudah dijelaskan tentang asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, di mana masing-masing asas ini memiliki konsekuensi tersendiri. Misalkan seperti desentralisasi, di mana desentralisasi itu adalah melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan dari pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah. Maaf, ini keliru tulisannya. Ini saya ganti. Ya, astagfirullahaladzim. Sebentar. Kok ada suara ini? Bunda, maaf, ada mahasiswa yang belum diterima, Bunda. Iya, Bunda kalau lagi presentasi kan susah ini. Mau Bentar. Oke. Udah ya, satu ya. Oke. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut ya? Iya, Bunda. Oke. Udah. Oke. Ya, kita mulai lagi. Bunda ulangi bahwa asas desentralisasi itu merupakan asas di mana pemerintah daerah melaksanakan sebagian urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah ini berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya tetap dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi aturannya sudah jelas dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ya. Selanjutnya, asas dekonsentrasi, di mana asas dekonsentrasi ini pemerintah daerah ini menerima pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan. Jadi ada beberapa memang lembaga, dalam hal ini perangkat daerah atau instansi vertikal yang di wilayah tertentu ini menerima pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. Nah, anggarannya melekat di anggaran pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi ini anggarannya melekat di anggaran pemerintah daerah setempat atau dalam hal ini adalah APBD. Ya. Jadi ada beberapa pelimpahan kewenangan. Kalau yang desentralisasi itu penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat diserahkan, tapi kalau dekonsentrasi itu dilimpahkan kewenangannya, tetapi tanggung jawab tetap ada di pemerintah pusat. Hanya saja di pemerintahan daerah dalam hal ini gubernur atau instansi vertikal yang ada di wilayah-wilayah tertentu melaksanakan apa yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Tanggung jawabnya tetap kepada pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi, kewenangan dan tanggung jawabnya berada di daerah tersebut sendiri, termasuk bagaimana pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat di daerahnya dan bekerja sama bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dibantu oleh perangkat daerah. Nah, tugas pembantuan itu adalah melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Artinya, di sini pemerintah daerah atau desa bisa melaksanakan penugasan-penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dan desa dengan membuat kebijakan atau membuat peraturan yang diatur sebagaimana pemerintah kabupaten kota itu melaksanakan tugas dari pemerintah pusat. Jadi ada hal-hal yang memang ditugaskan untuk bisa menyelenggarakan di desa, di daerah tersebut berdasarkan kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini tetap bahwa pertanggungjawabannya juga pertanggungjawaban kepada pusat. Ya, ini ada beberapa asas yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Ya, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan urusan-urusan pemerintahan? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan di daerah, ada 3 jenis urusan pemerintahan. Yang pertama, urusan pemerintahan yang sifatnya absolut. Yang kedua, urusan pemerintahan yang konkuren, dan urusan pemerintahan daerah. Kalau urusan pemerintahan daerah itu urusan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tapi urusan pemerintahan yang sifatnya absolut itu tidak dapat diganggu-gugat. Absolut sudah. Tidak bisa diganggu-gugat. Artinya urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah sebagai wakil pemerintah pusat berdasar asas dekonsentrasi. Tadi yang Bunda sampaikan beberapa contoh terkait dengan masalah hubungan luar negeri, masalah agama, masalah hankam, ini menjadi urusan pemerintahan yang sifatnya absolut, menjadi kewenangan penuh dari pemerintah pusat, namun pemerintah pusat bisa melaksanakan sendiri atau melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur. Nah, yang kedua adalah urusan pemerintahan yang sifatnya konkuren. Konkuren itu sifatnya ada urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, urusan pemerintahan konkuren ini masih dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan tidak atau pilihan istilahnya. Ya. Nah, ini gambarnya nanti kita sampaikan di bagian terkait dengan apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara yang wajib dengan yang tidak, antara yang aspek pelayanan dan aspek non pelayanan dasar. Nah, ini adalah sebagian urusan yang tidak diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Ini sudah termaktub dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, pasal 9 dan pasal 10. Apa saja urusan yang tidak diserahkan, tetapi pemerintah bisa melaksanakan sendiri atau melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah atau kepada gubernur
dan atau kepada instansi vertikal yang ada di masing-masing daerah. Apa yang pertama? Urusan pertahanan keamanan. Jadi kalau teman-teman melihat urusan pertahanan keamanan, kalau pertahanan itu kan tugasnya dari TNI. Ya, menjaga pertahanan negara itu adalah urusan TNI, menjadi kewajiban TNI. Kemudian keamanan dan ketertiban itu menjadi urusan Polri, di mana urusan pertahanan keamanan ini tidak dilimpahkan sepenuhnya kepada tidak diberikan kepada pemerintah daerah, tapi bisa dilimpahkan kewenangannya melalui asas dekonsentrasi. Teman-teman kan lihat bisa berjenjang ya. Kalau dari kepolisian itu dari Polri, ya, Kepolisian Republik Indonesia, kemudian turun menjadi kepolisian daerah, Polda, turun lagi menjadi Polres, Resort, Polisi Resort, kemudian turun lagi menjadi Polsek, kepolisian sektor di masing-masing kecamatan. Di mana masing-masing kecamatan itu di masing-masing desa juga ada petugas yang dinamakan aparat yang dinamakan sebagai Babin Kamtibmas. Jadi instansinya secara vertikal karena ini merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Begitu juga terkait dengan urusan pertahanan, mulai dari Mabes TNI turun menjadi Kodam, turun menjadi Korem, turun lagi menjadi Kodim. Di tingkatan kabupaten kota ada Kodim, Komando Distrik Militer, kemudian turun di tingkatan kecamatan ada Koramil, Komando Resort Militer, Komando Rayon Militer kalau di Koramil, kemudian turun lagi di masing-masing desa ada namanya Babinsa, Bintara Pembinaan Desa. Jadi semuanya secara hierarki, vertikal secara hierarki. Ini menjadi urusan pertahanan keamanan. Tidak ada urusan pertahanan keamanan menjadi urusan penuh dari pemerintah daerah. Ini akan memunculkan separatisme kepada pemerintah pusat. Akan memunculkan pergolakan-pergolakan yang diinginkan adalah menjadi negara tersendiri. Mereka ingin menjadi negara yang diakui. Tidak bisa seperti itu karena kita tetap dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, urusan moneter. Nah, urusan moneter atau urusan keuangan ini juga kalau tidak ditangani oleh pemerintah pusat, diserahkan kepada pemerintah daerah, akan menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan antara daerah yang tinggi penghasilannya dengan daerah yang minim penghasilannya. Jadi urusan-urusan keuangan ini diatur termasuk bagaimana perimbangan keuangan antara di pusat dengan di daerah. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Termasuk pusat dari keuangan negara kita itu ada perusahaan yang mengatur terkait dengan masalah itu adalah yang biasa disebut dengan Peruri, perusahaan uang Republik Indonesia. Tidak ada perusahaan uang Jawa Timur, tidak ada, karena akan bermacam-macam nanti mata uangnya nanti. Bagaimana tingkat bagaimana perekonomian di negara kita jika misalkan masing-masing daerah punya perusahaan uang tersendiri, apakah uang ini akan diakui ketika di money changer ya, ada kalau kita keluar negeri kan ada ini istilahnya mengganti mata uang kita dengan mata uang asing yang bisa digunakan ketika kita bepergian ke luar negeri. Itu yang kedua. Yang ketiga urusan peradilan. Sama, urusan peradilan ini juga pemerintah pusat melimpahkan kewenangannya di beberapa daerah secara instansi vertikal. Kita bisa melihat bagaimana urusan peradilan ini bisa diselenggarakan mulai dari tingkatan negeri di kabupaten kota, kemudian naik tingkat naik banding di tingkat yang lebih atas yaitu di pengadilan tinggi. Naik lagi ke pengadilan yang paling tinggi yaitu Kejaksaan Agung itu. Ya. Jadi ada beberapa hierarki kewenangan pemerintah terkait dengan urusan peradilan. Begitu juga kalau misalkan urusan peradilan ini diserahkan kepada pemerintah daerah di mana para pengkhianat yang akan melakukan separatisme kepada negara ini nantinya akan diputus menjadi pahlawan bagi peradilan daerah tersebut. Karena dianggap sebagai apa? Pahlawan, sedangkan sebenarnya dia adalah berkhianat kepada negara. Nah, ini tetap menjadi urusan pemerintah di pusat. Terus urusan luar negeri yang keempat. Urusan luar negeri ini termasuk urusan politik luar negeri. Termasuk beberapa urusan yang sifatnya perdagangan dan sebagainya. Ini masih menjadi kewenangan pusat. Jadi kalau misalkan ini diberi kewenangan untuk melakukan perdagangan, bahkan bisa dengan bebasnya melakukan perdagangan senjata dengan pihak asing, ini juga akan memberatkan negara. Bagaimana negara menjamin
keamanan, ketentraman, ketertiban dan pertahanan negara ini apabila ya perdagangan senjata ini tidak dikuasai oleh pemerintah daerah tapi dikuasai oleh pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat sudah tahu dan bisa mengantisipasi terkait dengan alutsista negara kita untuk mempertahankan negara ini. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur hal ini sehingga akan menyebabkan kerusuhan di dalam negeri kita, bahkan akan adanya gerakan-gerakan yang sifatnya subversif, kegiatan-kegiatan yang resikonya sangat besar bagi kesatuan negara Republik Indonesia. Yang terakhir adalah urusan agama. Jadi kalau kita biasanya ada libur ya, ini kan baru saja ada surat dari pemerintah kabupaten terkait cuti bersama terkait dengan hari libur keagamaan. Nah, penetapan hari libur keagamaan bahkan kemarin muncul ya, ada polemik penetapan hari libur diundur. Sebenarnya itu diundur bukan diundur momen sakral hari keagamaan atau libur keagamaan, tetapi libur secara negara ini dimundurkan, bukan berarti momen keagamaannya kemudian dimarginalkan atau dipinggirkan, tidak, bukan seperti itu. Sehingga penetapan hari libur keagamaan, kemudian memberikan pengakuan terhadap keadaan atau keberadaan agama tertentu, itu yang menjadi kewenangannya tetap di pemerintah pusat. Misalkan ada kelompok-kelompok atau keberadaan suatu agama yang baru yang memang sesuai dengan sosial budaya di negara kita, sesuai dengan undang-undang di negara kita, itu yang berhak untuk menentukan dan menilai dan memberikan pengakuan secara formal itu adalah negara, bukan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh terkait hal tersebut, akan banyak muncul kan ya agama-agama baru, kepercayaan-kepercayaan baru, keyakinan-keyakinan baru yang sebenarnya notabene-nya itu tidak sesuai dengan kaidah keagamaan yang ada, tidak sesuai dengan sosial budaya negara kita, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Ya, tetapi daerah bisa menyelenggarakan apa dalam hal untuk mendukung urusan-urusan agama ini? Mereka tetap harus menyelenggarakan toleransi beragama. Mereka tetap mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya saling menghormati, tetapi bukan berarti mereka bisa menentukan seperti kewenangan pusat dalam menetapkan bagaimana kehidupan beragama itu. Ya, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bunda. Oke. Kalau ngantuk ngomong ya. Paham, Kalau Bu. ngantuk ngomong. Ini ada yang mau masuk lagi? Iya, Bu, ada yang mau masuk. Ada yang mau masuk, Bu. Aduh. Gambarnya Mbak Dia. Oke. Udah lanjut dulu. Oke. Selanjutnya. Agak cepat, Bunda. Nah, yang tadi ada urusan yang sifatnya absolut. Urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, sekarang ada urusan konkuren. Di mana urusan konkuren ini atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah serta daerah provinsi dan kabupaten kota yang dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Artinya ada urusan pemerintahan yang wajib dan ada urusan pemerintahan yang pilihan. Nah, pilihan-pilihan ini didasarkan dari potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Ya, urusan pemerintahan yang wajib ini wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan yang sifatnya wajib ini diselenggarakan oleh semua daerah, tidak terkecuali. Apa saja nanti akan dibagi lagi, urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan atau aspek pelayanan dasar dan aspek non pelayanan dasar. Berikutnya, urusan pemerintahan pilihan ini adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Jadi, misalkan daerah A memiliki potensi yang memang wajib untuk dilaksanakan urusan pemerintahan pilihan ini, dia harus menyelenggarakan. Disesuaikan sudah dengan potensi dan kondisinya. Jadi perangkat daerahnya harus disesuaikan. Tapi tidak bisa dipaksakan bagi daerah yang memang tidak memiliki kondisi dan potensi sesuai dengan urusan pemerintahan pilihan. Contoh misalkan seperti Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Bondowoso, urusan pemerintahan pilihan yaitu bidang perikanan dan kelautan
Situbondo wajib menyelenggarakan karena punya potensinya. Sedangkan Bondowoso tidak punya potensi yang sama seperti di Kabupaten Situbondo. Mereka hanya punya urusan pemerintahan pilihan yaitu di bidang perikanan. Tidak ada kelautannya. Bondowoso nggak punya laut. Ya kan? Betul enggak? Halo anak-anak? Halo? Tidur ya? Iya, Bunda. Iya, Bunda. Iya, Bu. Ya. Iya, masuk, Bun. Bun, ada yang belum masuk, teman-teman. Aduh, ini banyak banget yang belum masuk. Jam segini baru masuk. Oke, Bunda lanjut. Bentar. Bunda. Sebentar. Ini mau hujan kayaknya. Hawanya enggak enak. 3. Ini 3A ya? Iya, Bun. Oke. Ada lagi yang mau masuk. Ini dia Mutiara bolak-balik keluar masuk. Sinyalmu jelek apa dia? Dia. Halo, dia. Nah, disapa tapi tidak jawab. Oke, Bunda lanjut dulu. Ya, sampai di sini Bu, paham ada ya? yang, Hah? maaf Bu, ada yang belum masuk katanya nih. Gimana? Oh, sudah ada Bu. Enggak, Udah. barusan ada yang mau masuk katanya. Ya, enggak ada. Sudah Bunda masukkan semua. Oke, sampai di sini paham ya? Sekarang kita beralih. Urusan pemerintahan daerah yang bersifat konkuren, ya, ada absolut, ada konkuren, ada pemerintahan umum. Yang konkuren ini masih dibagi lagi menjadi urusan wajib, urusan pemerintahan wajib, dan urusan pemerintahan yang pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib itu dibagi lagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang pilihan itu ada beberapa, di situ sudah disebutkan, ada kelautan perikanan, ada pariwisata, ada pertanian, kehutanan, energi sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi. Di kabupaten kita tidak ada perangkat daerah, dalam hal ini dinas yang menangani tentang energi dan sumber daya mineral, karena memang potensi daerah kita tidak ada. Berbeda lagi misalkan dengan daerah Batam, daerah Papua, ya, daerah Kalimantan yang memang notabene sumber daya alamnya ada dan potensinya juga ada, sehingga dibutuhkan pemerintah daerah itu wajib menyelenggarakan perangkat daerah walaupun ini pilihan, tapi wajib untuk membuat perangkat daerah atau dalam hal ini dinas yang menangani energi dan sumber daya mineral. Tadi Bunda contohkan seperti kelautan dan perikanan, Situbondo dan Bondowoso sudah berbeda. Termasuk Situbondo berbeda dengan Kabupaten Kediri. Dia tidak punya kelautan, tapi dia memiliki dinas perikanan. Ya, nih. Selanjutnya, ini yang terbagi lagi. Urusan pemerintahan yang wajib itu terbagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Artinya yang pelayanan dasar ini wajib dilaksanakan oleh semua daerah. Tidak terkecuali, apalagi ini terkait dengan pelayanan dasar, di mana setiap kebijakan keuangan daerah, ya, semua kebijakan keuangan daerah ini harus didasarkan pada minimal pelayanan dasar ini. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sampai bidang sosial. Itu wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Sebagai bentuk apa? Amanah dari undang-undang untuk menyelenggarakan
pelayanan dasar. Ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, itu sudah menjadi kewajiban. Tidak ada kata tidak di masing-masing daerah. Selebihnya, selain itu, pelayanan atau non dasar pelayanan ini menjadi wajib juga, tetapi ini bukan merupakan pelayanan dasar, ya, bukan menjadi pelayanan dasar. Yang membedakan adalah yang satu adalah pelayanan dasar, yang satu adalah non pelayanan dasar. Ya. Walaupun ini wajib harus diselenggarakan. Nah, kebetulan di Kabupaten Situbondo baru-baru saja ini ada informasi ya, saya bacakan saja. Biar Bunda, kalian- ya, Reza belum masuk. siapa? Reza, ada yang belum masuk. Bentar. Sebentar. Reza. Nggak ada, Mbak. Nggak ada apa namanya, notis. Suruh masuk lagi. Nggak ada notis ke Bunda. Ya, ini sambil lalu kalian menyimak. Nih, ada informasi begini. Kemarin ada informasi bahwa ada 10 dinas atau badan yang diusulkan dilakukan perampingan untuk digabung menjadi 5 organisasi perangkat daerah. Jadi di kabupaten kita, di Kabupaten Situbondo, ada usulan 10 dinas atau badan yang diusulkan untuk dilakukan perampingan atau dalam artian digabung menjadi 5 organisasi perangkat daerah. Nah, organisasi 10 dinas atau badan yang diusulkan untuk digabung menjadi 5 organisasi perangkat daerah ini sedang diusulkan rancangan peraturan daerahnya oleh Bupati kepada DPRD. Nah, beberapa hal yang diharapkan dari perampingan ini adalah bagaimana bisa menghasilkan efisiensi anggaran yang berdampak pada kemudahan pelayanan publik dan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi muara dari semua kebijakan, semua pelaksanaan kebijakan pemerintahan di daerah ini muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kemudahan pelayanan publik. Jadi dari 10 badan dan dinas itu akan dilakukan penggabungan. Ini sedang dilakukan pengusulan rancangan peraturan daerah oleh Bupati kepada DPRD sehingga ada efektivitas dan efisiensi anggaran dan tidak menutup kemungkinan bahwa itu semua ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dan upaya maksimal bagaimana memberikan kemudahan pelayanan publik kepada rakyat atau kepada warga Situbondo. Nggak ada ya, nggak ada notis ya yang mau masuk ya. Bu, ternyata itu Arli, bukan Reza. Iya, nggak ada notis ini ke saya. Ke Bunda nggak ada notis. Nggak ada. Coba suruh masuk lagi ya. Masuk lagi. Udah tunggu dah, nggak apa-apa. Oke, Bunda lanjut dulu. Nah, tadi yang Bunda sampaikan di depan ada hal yang sifatnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus. Apa sih yang dimaksud dengan mengatur dan mengurus daerah itu sebagai kewenangan daerah? Ya, mengatur itu dalam artian bahwa kewenangan ini kepada daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan sendiri dalam bentuk peraturan daerah. Masuk ya? Oh, ini baru masuk. Oh, baru masuk. Ari, kok baru masuk? Ariansah, kok baru masuk? Wah, baru masuk tapi tidak bersuara.
Iya, tidak apa-apa. Dipanggil-panggil tidak bersuara, mungkin belum menyimak. Jadi, yang dimaksud mengatur adalah kewenangan untuk membuat peraturan sendiri dalam bentuk peraturan daerah. Jadi, kalau misalkan daerah itu sudah diberikan kewenangan dan diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya, daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan sendiri dalam bentuk peraturan daerah. Jadi peraturan daerah itu adalah peraturan tertinggi di masing-masing wilayah, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota. Jadi itu adalah peraturan tertinggi. Nah, dari peraturan daerah itu kemudian bisa diterjemahkan, bisa dijabarkan dalam pelaksanaan teknisnya, dalam peraturan teknisnya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan bupati atau keputusan-keputusan bupati, sehingga peraturan daerah ini bisa diimplementasikan ke bawah. Yang kedua adalah mengurus. Nah, mengurus ini adalah kewenangan untuk mengurus sendiri sesuatu urusan, sehingga dibentuklah dinas sesuai dengan urusan yang akan diselenggarakan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Sebagaimana tadi Bunda sampaikan bahwa ada ada usulan rancangan peraturan daerah tentang perampingan atau penggabungan 10 dinas dan badan menjadi 5 organisasi perangkat daerah, menjadi 5. Dari 10 menjadi 5. Ini diselenggarakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, kalau Situbondo mungkin dirasa jika 10 ini ternyata biayanya membengkak, bahkan biayanya ini tidak efisien sehingga harus dilakukan penggabungan, tetapi tidak mengurangi makna bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan mesejahterakan masyarakatnya, tidak ada masalah. Tetapi yang perlu dipantau bahwa pelaksanaan perampingan atau penggabungan organisasi perangkat daerah ini jangan sampai kemudian menganulir atau mengurangi yang menjadi hak seharusnya, yang menjadi hak dari masyarakat. Jangan sampai seperti itu. Ya. Selanjutnya ini sama dengan yang kita bahas di pertemuan pertama, bahwa unsur perangkat daerah ini sesuai dengan amanah undang-undang ini merupakan unsur birokratis yang ada di daerah-daerah, meliputi tugas para kepala dinas, kepala badan, unit kerja di lingkungan daerah, di lingkungan pemerintah daerah masing-masing yang dikendalikan sehari-harinya oleh sekretaris daerah. Kalau di Kabupaten Situbondo atau di kabupaten kita dikendalikan oleh sekretaris daerah, di mana ada beberapa organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan di Kabupaten Situbondo. Saya kemarin sempat download peraturan daerah terkait dengan organisasi perangkat daerah. Ini terlihat dari teman-teman layarnya, Bunda, terlihat? Layarnya Bunda terlihat tidak? Iya, Bun. Terlihat ya, sebentar Bunda lihatkan. Perda. Ini. Jadi di peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 ini ada peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, di mana ada beberapa perangkat daerah yang disesuaikan dengan potensi desa. Jadi ini misalkan teman-teman ingin membahas tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam menunjang program kepala daerah tentang pariwisata misalkan ya, itu teman-teman bisa ambil atau adopt informasi dan dokumentasi tentang peraturan daerah ini sebagai landasan dari pemberlakuan atau implementasi dari tugas pokok fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah.
Nah, peraturan daerah ini mengatur organisasi apa saja, organisasi perangkat daerah atau OPD apa saja yang ada di Kabupaten Situbondo. Nah, dalam hal tugas pokok dan fungsi itu sudah diatur dalam peraturan bupati. Bagaimana tugas dari dinas A, bagaimana tugas fungsi dari dinas B itu sudah ada peraturan bupatinya yang mengatur. Sedangkan peraturan daerah ini hanya mengatur terkait dengan susunan perangkat daerah. Apa saja organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo. Ini teman-teman kalau kita berbicara tentang alur berpikir dari sebuah karya ilmiah yang kita buat nantinya. Nah, selanjutnya kalau kita berpikir terkait dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah, di mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini berdasarkan asas desentralisasi, desentralisasi atau otonomi, ya, itu dilaksanakan ini tidak terlepas dari hal-hal yang terkait dengan kondisi geografis, yang terkait dengan sistem politik, yang terkait dengan sistem hukum atau norma-norma yang ada, bahkan juga sosial dan budaya yang ada di daerah tersebut. Sehingga tidak kemudian daerah A ini kemudian harus sama dengan daerah B. Karena tidak semua daerah memiliki sifat yang sama, hanya sebagian saja yang sama. Hal-hal lain pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Ya. Nah, ini daerah otonom, mungkin teman-teman bisa membacanya sambil lalu nanti bisa dihubungkan dengan pertemuan kita yang kedua. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan masalah daerah otonom ini, di mana daerah otonom ini diberikan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, ya, ini juga kita bisa melihat bahwa ada unsur-unsur penting di dalam daerah otonom itu, di mana unsur-unsur pentingnya yang pertama adalah unsur batas wilayah. Unsur batas wilayah. Jadi ini adalah sebagai bentuk untuk atau sebagai cara untuk bisa mengetahui di mana pembatas yang jelas antara daerah satu dengan daerah yang lain ini, sehingga tidak ada kesenjangan atau tidak ada perselisihan atau mungkin ada permasalahan di kemudian hari terkait dengan batas wilayah. Jadi sudah ditentukan batas wilayah Kabupaten Situbondo yang paling ujung barat misalkan ya, itu berdampingan dengan kecamatan yang paling akhir dari Paiton. Dari kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Itu batas wilayah sebelah barat. Batas wilayah utara dari Kabupaten Situbondo itu apa? Laut. Pantai sepanjang 150 km, ya. Utara kita kan batas Kabupaten Situbondo kita kan sepanjang 150 km ini adalah batas wilayah pantai. Kemudian batas wilayah timur Kabupaten Situbondo itu berdampingan dengan Banyuwangi. Ya, kecamatan apa? Wongsorejo, Bu. Wongsorejo. Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Sebelah selatan, batas wilayah Kabupaten Situbondo sebelah selatan. Cerme, Bu. Cerme. Kok Cerme? Salah, itu bukan Cerme. Itu masuk, Cerme masuk, tapi yang sering dimasukkan dalam data Badan Pusat Statistik itu adalah Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Walaupun sebenarnya di Kecamatan Cerme juga masih berbatasan, terutama di wilayah Kecamatan Kapongan dan Arjasa, ya. Tuh, kemudian unsur pemerintahan, ya. Ada 3 unsur penting. Yang pertama wilayah, kedua unsur pemerintahan. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kepala daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan sendiri. Jadi ada unsur penting hal itu. Kepala daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Jadi menjadi kepala daerah itu ibaratnya dia adalah kepala keluarga yang mengatur seluruhnya, mengurus seluruhnya, tapi tetap dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang ada di masing-masing daerah tersebut. Yang terakhir adalah unsur yang paling penting juga adalah unsur masyarakat.
Ya, unsur masyarakat ini sebagai unsur yang memang memiliki hal unik, yaitu memiliki kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang yang secara langsung dan tidak langsung ini memberikan pengaruh, memberikan warna kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Paling tidak adat istiadat, kebiasaan, kompleksitas permasalahan, aspirasi masyarakat ini juga menjadi concern pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tidak bisa penyelenggaraan pemerintah daerah ini menafikan keberadaan dari hal-hal yang sifatnya kaitannya dengan masalah masyarakat. Karena masyarakat ini diminta untuk terlibat secara langsung, diminta untuk terlibat secara tidak langsung dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ya, tidak ada masyarakat, tidak ada pemerintah, tidak ada pemerintah, tidak ada masyarakat. Sama-sama bersinergi masyarakat dan pemerintah ini. Pemerintah harus mampu mengakomodir beberapa permasalahan, beberapa aspirasi masyarakat, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat dan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah ini bisa menyatu, bisa berkorelasi yang baik, sehingga bersinergi, sehingga apa yang diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dengan mudah, dengan lancar tentunya. Bahkan masyarakat merasa betul-betul dilayani oleh pemerintah daerah. Nah, ini yang terakhir sama sebenarnya dengan hal-hal yang Bunda sudah sampaikan di atas, bahwa jangan sampai kemudian dengan adanya otonomi daerah ini, dengan adanya asas desentralisasi ini, ada ketimpangan, ya istilahnya, ada ketimpangan yang muncul dari hubungan antara NKRI, hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi walaupun dengan adanya asas desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah daerah di masing-masing daerah ini, tidak terlepas dari bagaimana cara kita untuk memelihara dan menjaga keutuhan NKRI. Karena filosofi pertama muncul otonomi daerah ini sebenarnya hanya untuk memberikan kemudahan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kemudian dengan adanya desentralisasi kepada pemerintah daerah ini membuat pemerintah daerah ini besar kepala dan berbuat hal-hal di luar koridor negara kita dan bisa mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Kalau sudah negara kesatuan Republik Indonesia ini terancam, kita ini tidak akan nyaman, kita ini tidak akan sejahtera, di mana-mana akan merasa tidak nyaman, di mana-mana merasa tidak aman. Kepentingan-kepentingan kita juga bisa tidak terlayani. Jadi itulah yang kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah sebuah tonggak bersama masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan, dalam mengimplementasi otonomi di daerah masing-masing. Kita sebagai masyarakat punya kewajiban untuk membantu pemerintah dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan porsi kita masing-masing di dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai di sini, sebelum tanya jawab, Bunda akan absensi. Tolong on cam. Ya, tolong on cam. Bunda akan stop sharing dulu. Ya, sudah. Bunda akan on cam dulu. Teman-teman silakan on cam. Bunda akan absen masing-masing. Karena kemarin Bunda melihat ada yang tidak kuliah tapi dia ikut absen. Oke ya. Mulai dari Sri Nurhartati. Sri Ayu Nurhartati. Ada? Ada, Bunda. Mana? Oh ya, oke. On cam, Mbak. On cam. Oke. On cam dari tadi, Bunda. Oke, ya. Fian Afandi. Fian Afandi? Tidak ada. Maya Fitriana. Ada, Bunda. Oke. Kimyatul Bidat. Ada, Bun. Oke. Muhammad Helmi Zulkarnain. Muhammad Helmi Zulkarnain. Tidak ada.
Khofifa Quratul Aini. Ada Bunda. Oke. Izzatul Atiyah. Ada Bun. Izzatul. Oke. Irwan Septiansah. Ada Bun. Mana Irwan? Oke. Oke. Duduk bawah, dingin ya Mas. Binda Mulyasari. Ada Bu. Oke. Yulia Alfi Hakia. Ada Bunda. Bentar, enggak kelihatan Bunda. Yulia, mana Yulia? Oke. Mahfiro Eka. Ada Bunda. Oke. Ainul Yakin. Ada Bunda. Ya, kelihatan Bunda. Febi Anggita Rahmatul. Ada Bu. Ya, kelihatan Bunda. Agung Rahmat Miswantoro. Ada Bunda. Agung Rahmat Miswantoro. Mana. Oke. Anis Irwan Kurnianto. Pindah ke kelas sore Bunda. Kelas sore. Oke, Bunda pindah. Oh, yang putih itu ya? Evita Fatur Ayu. Ada Bun. Oke. Muhammad Khairul Asrori. Ada Bun. Mana? Ada Oke. Bun. Oke. Muhammad Abrori. Hadir Bunda. Oke. Hofifa. Ada Bun. Hofifa. Hofifa tidak ada. Arliansa Nadi Hakiki. Ada Bun. Mana. Oh ini ya, oke. Ya, on cam terus. Sip. Vera Amina Nur Hayati. Ada Bun, ada. Ya. Ansori. Hadir. Ansori. Hadir, Bu. Mana on Hadir. cammu? Saya tidak akan absen. Kamu dari tadi Yes. on Bentar, Bu. cam. Ayo. Pakai laptop saya, Bu. Jadi susah. Kan pakai laptop bisa on cam. Mana Ansori? Nah, itu tidak apa-apa. Kamu di mana ini? Di rumah? Iya, Bu. Iya, enggak apa-apa. Itu bisa hidup. Belum mandi ya? Sudah, Bu. Muhammad Reza. Muhammad Reza, halo. Reza. Ya. Enggak ada. Mabrul Rizal. Ada. Ada, Bu. Ya. Siti Mu'alimah. Berhenti Bunda. Itu Berhenti. Stop. Intan Permatasari. Hadir Bun. Mana? Bentar. Intan. Ya, oke. Jadi yang tidak menjawab, Bunda tidak centang, Muhammad Reza, Khofifah. Hovifa ada Bun. Mana? Tadi Bunda panggil-panggil? Nah, tadi tidak menjawab, sayang. Oke, udah centang. Oke. Jadi yang tidak menjawab Muhammad Reza mungkin ditinggal HP-nya. Iya, Khalifah Ayu sudah. Khalifah Ayu. Bunda, dia Bun. Hah? Dia. Kamu kok baru masuk dia? Dari tadi udah Bunda. Iya, Yang dari masuk tadi. itu. Dari tadi kan keluar masuk kamu ya? Enggak Bunda. Stay. Terakhir kamu memasukkan, Bunda masih ingat. Kamu masuk terakhir dibandingkan dengan yang lain. Dia Mutiara. Nomor berapa kamu? NPM-nya? 2020 140 73. Hah? 2020 140 73. 73. Oh, enggak ada ya?
Pindahan, Bunda. Bu. Pantes. Ntar. Kamu itu baru masuk. Bunda memasukkan kamu ketika Bunda sudah presentasi. 2020 14.073. Dia Mutiara. pindah dari mana? 3D, Bunda. Dia Mutiara siapa? Dia Mutiara Sari Dewi, pindahan dari 3D. Dewi. Oke. Ada lagi yang belum dipanggil, yang absennya enggak ada? Ada ya? Cukup ya? Ini ada 27 dikurangi yang berhenti 1, 26. Kemudian 26 dikurangi 1 yang pindah. Berarti 25 mahasiswa. Yang belum connect hanya Resa. Saya enggak tahu itu HP-nya Resa mungkin hanya di-on-kan, tetapi ditinggal tidur. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kok sudah duhur ini? Karena jam 11 baru. Ya, sudah mualik ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau mau disampaikan? Nanti tugasnya akan Bunda share di grup WA ya. Silakan setelah ini teman-teman jangan keluar dulu, bisa berdiskusi. Kelompoknya silakan dibagi menggunakan media Google Meet ini bisa. Bunda akan hatikan rekamannya sehingga teman-teman bisa berdiskusi. Kalau memang tidak ada pertanyaan, tidak ada yang mau disampaikan, Bunda akan akhiri. Kita akan membahas materi berikutnya di minggu ke-5 dengan metode tugas kelompok. Tidak ada yang disampaikan? Ini isi. Ya, kalau memang tidak ada. Ya, kok menggema. Bunda, ini si linknya sudahnya pembagian kelompok apa sekarang, Bunda? Pengisian Karena jamnya udah apanya? lewat, Bunda. Absensinya? Iya, Bunda. Pembagian untuk apanya? Untuk ngisi absensi. Iya, absen. Silakan setelah teman-teman dibagi kelompok selesai, baru teman-teman bisa absensi. Kan sudah screenshot ya masing-masing ya. Oke. Sekarang pertemuan keempat. Ya, pertemuan keempat tentang pemerintahan daerah. Jadi semuanya sekarang pertemuan keempat. Bunda kemarin nata supaya sama semua ya. Oke. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman, atas hadirnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam untuk keluarga di rumah, salam sehat. Mudah-mudahan selalu lancar rezekinya, halal rezekinya, dan barokah untuk semuanya. Terima kasih ya anak-anak ya. Ya, Bun. Ya, ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.